Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Pratama dari kelas 9D. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas praktek mapel SKI tentang kerajaan Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Nusantara dimulai pada abad 13 melalui para pedagang, dan penyebaran Islam di Nusantara berdampak besar dari beberapa aspek, yakni aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Nusantara. Berikut adalah beberapa kerajaan di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 di Sumatera Utara. Kerajaan ini juga merupakan kerajaan pertama di Nusantara, dan penyebaran Islam di Nusantara dipimpin oleh Sultan Malik As-Saleh, salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Sultan Malik As-Saleh juga berkuasa kurang lebih 29 tahun, yakni dari tahun 1267 hingga 1297. Beliau juga adalah raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Beberapa peninggalan kerajaan Samudra Pasai yang dapat dilihat sampai sekarang antara lain prasasti, makam raja-raja, dan hikayat raja-raja Pasai. Sayangnya kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh pada abad ke-16 karena beberapa faktor, termasuk serangan dari kerajaan lain. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak sendiri berdiri pada abad ke-15 di Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan pertama di Pulau Jawa, dipimpin oleh Raden Patah, salah satu dari Wali Songo, serta penyebaran agama Islam menjadi pusat perkembangan Islam di Pulau Jawa dan penyebaran ajaran Islam di wilayah lainnya. Masa kejayaan kerajaan Demak sendiri terjadi di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono, kerajaan Demak berhasil menguasai wilayah yang luas serta menjadi salah satu tempat pusat penyebaran di Pulau Jawa. Demak juga memiliki letak geografis yang strategis, yaitu di tepi selat Pulau Muria dan pesisir utara Pulau Jawa. Kerajaan Demak juga meninggalkan berbagai peninggalan sejarah seperti Masjid Agung Demak, situs kolam wudhu, dan lain-lain. Kemudian kerajaan Demak pun runtuh karena Sultan Trenggono meninggal dunia, serta terjadinya perang saudara antara Sunan Prawoto dan Arya Penangsang. Kerajaan Demak pun akhirnya berganti dengan Kesultanan Pajang. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan tersebut berdiri pada abad ke-16 di Jawa Tengah, dipimpin oleh Sultan Agung, salah satu tokoh terkemuka di Mataram. Kerajaan Mataram Islam berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Kerajaan ini juga pernah berkonflik dengan VOC, yakni Perusahaan Hindia Timur Belanda. Kerajaan Mataram Islam juga meninggalkan berbagai peninggalan seperti Masjid Agung, benteng, dan berbagai tradisi kebudayaan yang masih dilestarikan hingga saat ini. Kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta melalui perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Kerajaan Banten. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-16 di Jawa Barat, menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di wilayah barat Nusantara. Dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang dikenal sebagai Singa Jawa, memainkan peran penting dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, menjadi pusat perdagangan maritim terkuat di Asia Tenggara. Beberapa peninggalannya antara lain Masjid Agung Banten dan Benteng Spilek. Sayangnya, pada akhir abad ke-17, Sultan Banten dibayangi dan diambil alih oleh Batavia. Sultan Agung Tirtayasa pun ditangkap dan dipenjara oleh VOC.
menandai awal kemunduran kerajaan Banten. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-16 di Sumatera Utara. Kerajaan ini juga merupakan kerajaan Islam terkuat di Nusantara pada masa kejayaannya, serta dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, salah satu penguasa terbesar di Aceh. Berperan penting dalam penyebaran Islam di wilayah Sumatera dan di Semenanjung Malaya. Beberapa peninggalan kerajaan Aceh yang masih dapat ditemukan hingga saat ini antara lain Masjid Raya Batu Rahman, Merian Kerajaan Aceh Darussalam, Benteng Indrapatra, dan Hikayat Aceh. Setelah masa kejayaan Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh pun mengalami kemunduran dikarenakan beberapa faktor, di antaranya perebutan takhta dan semakin kuatnya Belanda di daerah Sumatera. Warisan sejarah dan budaya dari kerajaan-kerajaan Islam tersebut masih dapat kita jumpai hingga sekarang dan menjadi bagian penting dari identitas budaya di Indonesia. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata dalam presentasi ini, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Saya Fili Rahma Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.